pesantren itu selama ini disebut pendidikan tradisional, gue kurang ajar tenan. Terus tradisional ki dianggap luwih rendah timbangannya sing sekolah modern. Aku pengen ngomong, tak kandani ya pesantren itu mulai ditiru wong sak dunya saiki. Besok-besok sak dunya ki pesantren kabeh. Kaya sing diomongke sabrang menek ning Jawa kene, oke ana wong pinter jenenge Raden Syahid Sunan Kalijaga do mara kontrak ilmu jur golek kos dhewe-dhewe suwe-suwe dadi pesantren. Jadi karepe si murid-murid adalah orang yang menghendaki ilmu, aroda yuridu muridan. Nek sekolahan kuwi kaya perusahaan dikelompokke dolekke guru. Nah sekarang kita hidup di antara dua, pesantren dan sekolahan, maka mari kita sadari bahwa pesantren itu akan tetap unggul dan tetap utama untuk masa depan di Indonesia maupun di seluruh dunia. Saiki sing jenenge pesantren ki nek ning Jakarta jenenge boarding school. Gaya niku janjane ya pesantren mingan. Pokoke cacah dikelompokke bareng, ngaji bareng, manggon bareng, dididik tenanan jenenge boarding school. Ning karepe niku nggih pesantren, ning arep gawe pesantren isin. Njur kudu nganggo bahasa Inggris. Ngaten niku. Sekolah iki piye to asal usule piye, Brang? Bedane karo pesantren ki apa? Dan lho, Brang. Ora apa-apa nggih, sabrang tak berkodo terus ya. Wis engko bagi-bagi honore karo aku, Brang, tenang wae. Yang setahu saya kelas itu sistem pembelajaran kelas. Satu guru dengan banyak murid itu diciptakan ketika masa yang disebut sebagai masa kegelapan di Eropa. Karena sebelum itu ilmu sangat berkembang di Timur Tengah. Sistem pembelajarannya bukan sistem kelas, sistemnya adalah kontrak. Misalnya ada guru, seorang ahli yang menulis, jadi si murid datang ke gurunya. Terus saya pengen belajar astronomi, kontrak berani berapa tahun, saya mau belajar banyak waktu itu. Karena di Eropa ada masa kegelapan, orang pintere sedidik. Jadi mereka belajar ke Timur Tengah. Terus kemudian ketika belajar mereka ingin menyebar pengetahuan itu kepada, maka dibuatkah sistem kelas di mana satu guru banyak murid. Nah, akhirnya terjadilah pembelajaran tersebut. Terus kemudian ada satu titik yang namanya revolusi industri yang terjadi di Perancis pertama. Jadi itu asal muasal barang-barang dibuat secara massal, secara banyak untuk konsumsi massa. Nah, untuk membuat pabrik, untuk membuat perusahaan itu kan dibutuhkan banyak orang. Banyak orang-orang yang punya standar pendidikan. Makanya dibuat standar pendidikan sarjana. Banyak ada sarjana S1, S2, S3. Nah, jenjang-jenjang tersebut dibuat untuk menyiapkan pekerja untuk mendukung yang namanya revolusi industri tersebut. Jadi sistem yang kita kenal sekarang adalah menyiapkan manusia untuk menjadi pekerja, bukan untuk menemukan dirinya sendiri seperti yang sebelumnya di Timur Tengah. Dan kalau kenyataannya sekarang, sudah disebutkan sarjana itu mengalami inflasi karena tidak ada jaminan sarjana itu mendapat pekerjaan. Jumlah sarjana jauh lebih besar daripada jumlah lapangan pekerjaan yang terbuka. Dan biasanya kalau orang-orang bilang yang menjamin pekerjaan bukanlah sarjananya, tapi koneksinya dan pengalaman kerjanya yang justru tidak diajarkan kadang-kadang di universitas. Nah, memang sekolah itu penting. Anda harus lulus sekolah, karena untuk bisa mengatakan sekolah itu nggak penting, Anda harus tahu pernah lulus yang namanya sekolah. Jadi pembelajaran tidak hanya ada di sekolah, pembelajaran ada di mana saja. Ada kauniyah, ada kauliah, ada alam semesta, ada pengalaman sehari-hari yang bisa diambil ilmunya. Ini jadi sekolah itu seperti begini loh. Tesnya sama. Maksud saya begini, ada anak yang seperti bebek, seperti kambing,
bakat-bakatnya, bebek, kambing, monyet, gajah. Tapi ujiannya sama, ayo manjat pohon. Lah gajahnya ya dianggap bodoh oleh sistem pendidikan karena dia tidak diajari untuk menemukan dirinya sendiri sebagai gajah, tapi semua harus bisa manjat pohon. Yang itu tadi kembali untuk disiapkan menjadi pekerja. Jadi mungkin yang Cak Nun ingin saya mengatakan adalah jangan terlalu terpatok pada sistem pendidikan yang ada sekarang, karena itu adalah turunan dari menyiapkan anak-anak kecil, anak-anak generasi-generasi berikutnya menjadi pekerja, bukan menjadi pionir. Jadi semua anak lahir unik dirinya sendiri, karena pendidikan yang tidak benar semua mati seragam menjadi hal yang sama, menjadi manusia yang seragam. Padahal Tuhan menyuruh kita untuk menemukan diri kita sendiri yang masing-masing memang sebenarnya adalah unik. Mungkin itu dulu yang saya katakan, saya kembalikan ke Cak Nun. Monggo Cak. Bisa mati jamaah. Oke, jadi ngertos nggih. Jadi ingin saya katakan gini kepada Pak Yai. Pesantren itu selama ini disebut pendidikan tradisional, kuwi kurang ajar tenan. Terus tradisional ki dianggap luwih rendah timbangane sing sekolah modern. Aku kepengin ngomong, tak kandhani ya pesantren itu mulai ditiru wong sak donya saiki. Besok-besok sak donya ki pesantren kabeh. Kaya sing diomongke sabrang menek ning Jawa kene, oke ana wong pinter jenenge Raden Syahid Sunan Kalijaga do mara kontrak ilmu jur golek kos dhewe-dhewe suwe-suwe dadi pesantren. Jadi karepe si murid-murid adalah orang yang menghendaki ilmu, aroda yuridu muridan. Nek sekolahan kuwi kaya perusahaan dikelompokke dolekke guru. Nah sekarang kita hidup di antara dua, pesantren dan sekolahan, maka mari kita sadari bahwa pesantren itu akan tetap unggul dan tetap utama untuk masa depan di Indonesia maupun di seluruh dunia. Saiki sing jenenge pesantren ki nek ning Jakarta jenenge boarding school. Gaya niku, janjane ya pesantren mingan. Pokoknya cacah dikelompokke bareng, ngaji bareng, manggon bareng, dididik tenanan, jenenge boarding school. Ning karepe niku nggih pesantren, ning arep gawe pesantren isin. Njur kudu nganggo bahasa Inggris. Ngaten niku. Jeneng wis saiki jeneng pemain sinetron wis jenenge jeneng kaya wong Brazil kabeh. Ora ana kok Tulkiem. Pemain sinetron ora ana mesti diganti dadi Angelina Sondah. Ten nggih. Nah, Pak Widodo, mohon diinformasikan supaya masyarakat tahu persis, supaya masyarakat merasa aman dan bangga dengan at-ta'awun. Dan saya saiso-isoku karo Sabrang karo Kiai Kanjeng, terutama dengan sambungan dari Mas Islamianto, kita akan support semampu-mampu kita. Minimum doa dari jauh dan kebanggaan kita punya at-ta'awun. Tanpa ada ikatan apa-apa kecuali silaturahmi, cinta dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo Pak Widodo.